Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan pembahasan matematika dasar SIMAUI tahun 2021. Soal nomor 15, jika fx sama dengan 10x pangkat 6 dikurang 48x pangkat 5 tambah 45x pangkat 4, maka pernyataan berikut yang benar ya. Ini berkaitan dengan masalah fungsi naik, fungsi turun ya, ganjil genap. Langkah yang pertama sekali ini masalah naik turun dulu ya. Syarat suatu fungsi dikatakan naik. Suatu fungsi dikatakan dia naik, itu adalah turunan pertamanya harus positif. Dan syarat suatu fungsi dikatakan dia turun, itu turunan pertamanya adalah negatif. Oke, kita coba dengan turunan f aksen x-nya dulu. 10x pangkat 6 kalau diturunkan jadi 60x berpangkat 5. 48 kali 5, 240. X berpangkat 4. 45 kali 4 itu 180. X berpangkat 3. Karena ini menguji masalah naik turun, jadi saya cari aja pembuat 0. Pembuat nolnya berarti 60x pangkat 5. Saya coba faktorkan 60x berpangkat 3, keluarkan. Dikalikan ya. X ya. X pangkat 3 udah keluarkan, berarti kan X pangkat 5 dibagi X pangkat 3 jadi X kuadrat. 240 dibagi dengan 60 tinggal min 4. Ya, X pangkat 4 bagi X pangkat 3 ini tinggal 4x ditambah dengan 3. Itu sama dengan 0 karena kita mencari pembuat 0 ya. X pangkat 3 bagi 60 ini jadi X pangkat 3 dikalikan X kuadrat min 4X plus 3 itu sama juga dengan X min 1 dikalikan dengan X min 3. Nah itu terkadang ada juga menanyakan, Kak, 60-nya itu kemana kok hilang gitu. Ya caranya dengan cara saya membagi dengan 60 gitu ya. Dibagi dengan 60 sehingga jadi gini. Pembuat 0-nya ini sama dengan 0. X pangkat 3 pembuat nolnya ada X sama dengan 0, X sama dengan 1, dan X sama dengan 3. Kemudian kita uji garis bilangan, karena ini sekaligus kan ada naik turun gitu. Kalau X-nya ini ada 0, ada 1, dan 3 ya. Sama seperti di soal nomor 14, kita lihat koefisien pangkat tertinggi ya. Pangkat tertingginya itu koefisiennya itu 60, X pangkat 3 koefisiennya 60, positif ya. Atau yang paling terakhir X pangkat 3 ya, koefisiennya itu positif, maka yang paling kanan tandanya positif. Kemudian di sini semuanya berpangkat ganjil, X-nya berpangkat 3, yang lainnya berpangkat 1 semua. Berarti semuanya ini adalah selang-seling. Yang paling terakhirnya itu positif, yang paling kanan selang-seling negatif, positif, negatif. Oke, berarti kita bisa peroleh kesimpulan F turun pada interval ya. Kalau dia turun berarti ketika turunannya negatif, X kurang dari 0 atau X lebih dari 1 kurang dari 3 ya. Kalau dituliskan dalam bentuk kurung seperti ini boleh nggak? Boleh ya. Dituliskan dalam notasi kurung berarti X kurang dari 0 dari min infinite sampai dengan 0 atau 1 sampai 3, 1,3 ya. Berarti dia turun pada interval dari 1 sampai dengan 3. Pernyataan 3 ini udah benar. Dan dia naik ya. Kesimpulan yang kedua, F itu naik pada interval yang positif. Positif itu dari 0 sampai dengan 1 atau ya, atau setelah 3. Atau X lebih dari 3. Kalau dituliskan dalam notasi interval kurung ini 0,1 ya. Atau X-nya lebih dari 3. Berarti dari 3 sampai tak hingga ya. Dia naik pada interval dari 0 sampai 1. Benar juga ya, dari 0 sampai 1 kan itu juga merupakan interval fungsi F-nya itu naik. F aksen 0 sama dengan F aksen 3. Benar kan? Nah, F aksen 0 sama dengan F aksen 3. Kita lihat aja F aksen 0 ya.
Ya, pada saat X yang sama dengan 0 kan nilainya 0 kan? Ya, karena X sama dengan 0 termasuk pembuat 0 daripada si F aksen gitu. Nah, F aksen 3 berapa? F aksen 3. X sama dengan 3 termasuk pembuat 0 dari si F aksen juga. Berarti F aksen 3 juga sama dengan 0. Sehingga pernyataan 2 juga benar ya. Nah, kemudian pernyataan 4. Fungsi F adalah fungsi ganjil. Untuk melihat dia fungsi ganjil atau genap gimana? Syarat suatu fungsi dikatakan dia ganjil, maka harus terdefinisi F min X sama dengan min F X. Ya, coba kalau saya masukkan semua yang ada X, masukkan min X. Sama dengan 10 min X pangkat 6 dikurang 48 kali min X berpangkat 5 ditambah 45 min X berpangkat 4. Nah, min X pangkat 6 kan sama juga X pangkat 6. Ini 10X pangkat 6 tetap ya. Min X pangkat 5 ini jadi min kan. Min kali min jadi plus. Ini plus 48 X berpangkat 5. Min X pangkat 4 ini tetap ya. Positif ya. Karena dipangkatkan dengan genap. Berarti ini jadi plus 45 X berpangkat 4. Coba kalau minnya saya keluarkan. Kalau minnya dikeluarkan ini 10X ya, cacat. Ini jadi min 10X pangkat 6 dikurang 48X pangkat 5 dikurang dengan 45X pangkat 4. Nah, sama dengan min. Dan bentuk ini, ya, bentuk yang ini, dia harus sama dengan min Fx. Ini kan bukan Fx ya. Ini tidak sama dengan Fx. Sehingga kesimpulannya apa? Karena F min X tidak sama dengan min Fx, sehingga dia bukan ganjil. Bukan fungsi ganjil. Nah, kalau ada fungsi ganjil kan berarti ada ketentuannya juga fungsi genap. Kalau dia fungsi genap gimana? Nah, saya tulis sebagai catatan aja, kalau dia fungsi genap, maka harus terdefinisi F min X sama juga dengan Fx gitu. Jadi kesimpulan dari soal ini jawabannya adalah 1, 2, dan 3 A.